Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita katakan pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap Tuhan. Penuhi kami Bapa. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku rindu Tuhan. Tuhan aku siap Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan. Katakan ku rindukan. Kita katakan pujian ini, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi betapa hebat.
Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Katakan betapa hebat, Betapa hebat, betapa amin. kuasanya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama siapa? Dia bernama Amin. Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkata dalam kemuliaan. Sebab dialah Tuhan kita, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Katakan betapa hebat, amin. Dasarnya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya, Percaya atas semua perbuatannya. amin. Katakan betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Sebab Dia yang percaya, Percaya atas semua perbuatannya. betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama siapa? Dia bernama Yesus. Amin. Raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Amin. Yesusku. Ya Tuhanku, menara yang teguh. Sebab Dia kota benteng kita, amin. Kota benteng Amin. perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyur perkasa selamanya.
dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menyembuhkan yang sakit. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi yang punya masalah Tuhan. Karena kami percaya hanya di dalam nama Yesus kami mendapatkan semua itu Tuhan. Mari kita katakan pujian ini dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, Nama Yesus. amin. Nama Yesus. Tuhan yang mampu pulihkan, Nama Yesus. yang pulihkanku. Katakan dengan iman bahwa engkau percaya hanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan dengan iman nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Lebih sungguh lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Kau yang mampu sembuhkan kami Tuhan. Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Pada hambanya saya persilakan. Puji Tuhan, Tuhan baik untuk kita semua. Kita buka Alkitab kita. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-23. Ya Bapak Ibu, waktu saya lagi berdoa saat diingatkan oleh Tuhan tentang ayat ini, saya yakin bahwa ada hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pandemi ya melanda seluruh bumi, termasuk negara yang kita cintai, negara Indonesia, ya, maka tidak seorang pun yang ada di dunia ini
kuat menghadapinya. Ya, mengalami banyak ketakutan, mengalami banyak kekhawatiran, dan bahkan saudara, ada banyak yang akhirnya menjadi korban, ya, meninggalkan orang yang dikasihi, orang yang dicintai, ya, pengennya masih hidup bersama, tetapi karena sudah waktunya akhirnya kembali ke rumah Bapa di sorga, ya. Jadi banyak hal yang kemudian terkendala oleh karena pandemi ini, ya. Namun sudah dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, Alkitab selalu mengingatkan kita, ya. Firman Allah selalu menasihati kita untuk tidak khawatir, ya. Tidak khawatir dengan apapun juga, saudara. Betul, secara manusia kita kadang khawatir, secara manusia kadang kita takut, tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu, jangan biarkan ketakutan itu, ya, lebih lama tinggal di dalam hidup kita. Karena ketika hal itu ada dalam hidup kita, menguasai hidup kita, maka hidup kita akan dikendalikan oleh yang namanya ketakutan, dikendalikan oleh yang namanya kekhawatiran, dan banyak hal yang lain yang bisa saja membuat kita menjadi lemah, membuat kita tidak percaya lagi. Benarkah Tuhan sanggup menolong saya? Benarkah Tuhan mampu menyertai hidup saya di tengah-tengah kondisi yang semakin menakutkan hari-hari ini? Namun Alkitab selalu menasihati kita, Alkitab selalu mengingatkan kita untuk tidak khawatir, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah Daud tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Apakah Daud tidak pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit dalam hidupnya? Apakah Daud tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan di dalam hidupnya? Saudara, kalau kita belajar tentang kisah kehidupan daripada Daud, ya, banyak hal yang bisa membuat dia takut, banyak hal yang bisa membuat dia khawatir, ya. Tidak hanya bicara tentang banyaknya musuh yang datang mengepung dia, banyaknya musuh yang datang melawan dia, tetapi bahkan di kehidupan hari-hari bersama dengan orang yang dia cintai, bersama dengan orang yang dia kasih, saudara, ya, terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang membuat akhirnya Daud mulai menyadari bahwa ternyata setiap manusia itu betul ada kekhawatiran, betul ada ketakutan. Tetapi sekali lagi, pada waktu kita serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam hidup kita. Amin. Haleluya, ya. Jadi persoalan adalah banyak orang senang menikmati yang namanya kekhawatiran itu. Banyak orang senang menikmati yang namanya ketakutan itu. Nah, Alkitab katakan bahwa pada waktu kita khawatir, takut, ya, di masa-masa kesesakan, maka kecil apa? Kekuatan. Tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan untuk kita bisa menghadapi yang namanya ketakutan itu. Ya. Maka dari itu Daud menyadari bahwa sehebat apapun dia, dia membawa seluruh kekhawatirannya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi sama saja, saudara, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada, contohnya kita atau kepada istri gitu ya. Contoh saya kasih handphone sama istri saya baru gitu ya. Haleluya. Saya kasih handphone baru sama istri saya, maka saya tidak mengingat lagi apa yang saya berikan kepada istri saya. Saya berikan dengan sepenuh hati, saya berikan sungguh-sungguh, nggak ungkit-ungkit lagi, ya. Oh, mama bisa chattingan karena itu handphone dari papa, ya, nggak bisa begitu ya. Kalau apa yang kita sudah serahkan kepada istri, kepada orang yang kita kasihi, maka serahkan sepenuhnya dengan tulus, dengan murni, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Nah, demikian juga kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita, saudara. Hidup kita itu bukan milik istri, milik suami, milik anak, enggak. Hidup kita adalah milik Tuhan. Nah, Tuhan tahu kondisi hidup kita. Tuhan tahu keberadaan kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekuatan kita. Oleh sebab itu pada waktu ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini, Tuhan mau supaya kita berserah kepada Dia. Ya. Jadi bukan mengandalkan kekuatan, saya akan hebat, saya akan pintar, saya akan punya. Orang Batak bilang banyak hepeng, saudara. Kalau orang Manado bilang banyak doi.
Ya. Atau orang Sangir bilang apa? Roite. Haleluya. Ya. Jadi hal-hal demikian ya tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Jamin saudara. Buktinya yang lagi viral sekarang siapa? Siapa artis yang narkoba? Yang suami istri? Iya. Apakah mereka kurang harta? Apakah deposit mereka kurang? Apakah jumlah rekening mereka sedikit? Enggak sedikit saudara. Tetapi ternyata mereka menyadari bahwa sekalipun mereka punya banyak, punya segalanya saudara. Tapi mereka stres, mereka takut, mereka khawatir, mereka mengalami ketakutan yang sangat hebat. Oleh sebab itu lari kemana? Ke narkoba. Supaya apa? Tenang, damai, pikiran dan lain sebagainya. Padahal tindakan yang salah justru berakibat kepada satu hal juga yang tidak diinginkan. Ya. Dan akhirnya berurusan dengan polisi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang ada di dunia ini, saya katakan bahwa tidak akan pernah bisa membuat hati kita tenang selain kita dekat dengan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan berkati kita dengan berlimpah, puji Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih kita rumah, Tuhan kasih kita mobil, ya, Tuhan kasih kita makan hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang memberkati segala apapun yang kita lakukan, saudara, siapapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa menikmati hidup, ya, selama dia ada di dunia ini. Maka dari itu, ketika kekhawatiran itu mulai muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan kekhawatiranku kepadamu. Tuhan, aku menyerahkan ketakutanku kepadamu. Karena Alkitab katakan apa yang kita takutkan, itu yang akan terjadi. Ya. Sudah dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ini saya berpikiran tentang sesuatu gitu ya, merenungkan tentang sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ternyata ada orang yang care dengan kita, ada orang yang peduli dengan kita tanpa kita ketahui. Ya. Tiba-tiba ada Pastor Kwang Han dari Singapura, mereka ada beberapa orang tim dari FCBC Church. Ya. Kemarin menghubungi kami berdua dengan istri, mereka tanya kabar kami seperti apa, ya, pelayanan seperti apa. Jadi mereka aja yang hanya kenal kita sebentar begitu begitu peduli. Haleluya. Apa yang bisa kami doakan pastor katanya? Saya bilang banyak yang perlu didoakan. Haleluya. Yang paling penting adalah kami tetap kuat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena tidak mudah saudara. Tidak mudah untuk mengemban satu tugas atau pelayanan. Kalau bukan karena panggilan bisa juga kabur saudara. Banyak pendeta yang kabur dari pelayanan, betul? Betul. Ya, kenapa? Karena enggak kuat, enggak sanggup. Jadi banyak hal yang mereka sampaikan kepada kami mengingkari kami untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, untuk tetap teguh. Haleluya. Ya. Haleluya. Maka dari itu kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau kita terus nikmati kekhawatiran itu, nikmati ketakutan itu, kecemasan itu, maka mau sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Bahkan doa-doa kita pun bisa terhalang oleh karena apa? Kekhawatiran yang ada dalam diri kita. Ya. Makanya dikatakan di dalam, coba kita lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dan seterusnya, di situ dikatakan tentang hal kekhawatiran, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 38, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, jelas sekali Yesus melarang untuk setiap pengikutnya, setiap umatnya untuk apa? Khawatir. Karena jelas Alkitab katakan bahwa kekhawatiran tidak akan pernah bisa menambah sehasta dari hidup kita. Artinya tidak bisa mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Tidak akan pernah bisa membuat hidup kita jauh lebih baik dari kemarin. Enggak, saudara. Makanya Yesus tegas berkata bahwa jangan khawatir. Ya, bunga yang tidak didandani, haleluya, burung yang tidak punya tempat untuk bekal makanan, tetapi Tuhan pelihara semuanya. Tuhan pelihara. Nah, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya, apalagi kita orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Bapa Surgawi. Tuhan bertanggung jawab kepada setiap orang yang mengasihinya. Amin. Maka dari itu Yesus tidak mau supaya kita khawatir. Yesus tidak mau kita takut dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Pak, bagaimana enggak khawatir, ya? Perekonomian semakin hari semakin merosot, penghasilan berkurang, pengeluaran bertambah, saudara. Haleluya. Ya. Siapa yang enggak mau khawatir, Pak? Siapa yang enggak mau takut, Pak? Ya, anak-anak pada sekolah semua. Haleluya. Ya, setiap bulan harus bayar full gitu ya. Sekalipun pembelajarannya online. Ya. Tapi pada waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran dan percaya kepada firman itu, maka Allah punya banyak cara untuk menolong hidup kita. Haleluya. Ya. Makanya saya buat gereja ini adalah house of faith, ya. Jadi orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang beriman. Amin. Dan ini adalah rumah di mana orang semua hidup di dalam iman. Dan itu kita buktikan sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai, saudara. Haleluya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong anak-anaknya. Tuhan punya banyak cara untuk mengerjakan apapun yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Haleluya. Kalau keinginan beda lagi ceritanya, Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengabulkan keinginan kita. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita, itulah yang Tuhan cukupi. Alkitab katakan Allahku dapat melakukan segala sesuatu jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Ya, maka dari itu yang Tuhan mau supaya kita tidak khawatir dengan apapun juga. Kenapa? Karena sekali lagi kekhawatiran itu tidak datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Allah tidak pernah menaruh kekhawatiran di dalam kehidupan orang yang percaya. Maka dari itu Tuhan tidak mau, Yesus tidak inginkan anak-anaknya hidup di dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak datang dari Tuhan, tetapi dari apa? Dari setan, dari iblis. Ya. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa oleh karena godaan iblis dalam Kejadian pasal 3, ya maka di sanalah dihembuskan yang namanya ketakutan, dihembuskan dengan yang namanya kekhawatiran, kecemasan. Nah, mulai saat itulah orang takut, orang khawatir, orang cemas dan banyak hal yang lain yang kemudian menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Tapi kita bersyukur melalui Yesus, ya, kita diselamatkan dari semua kekhawatiran, diselamatkan dari semua ketakutan, bahkan dosa yang harusnya kita terima di kehidupan selanjutnya melalui anugerah Yesus, anugerah Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Maka dari itu, kalau
Kita sadar bahwa hidup kita telah diselamatkan, tidak perlu khawatir. Amin. Karena kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang adikodrati, yang dapat melakukan segala sesuatu di luar kekuatan dan kemampuan kita. Haleluya. Maka dari itu sekali lagi bahwa kekhawatiran tidak datang dari Tuhan. Yang kedua, kekhawatiran tidak akan pernah bisa membuat hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Kekhawatiran tidak akan pernah bisa mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan pernah bisa mendatangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan pernah bisa menggerakkan hati Allah untuk mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Maka dari itu kita harus tinggalkan kekhawatiran, kita tinggalkan ketakutan itu, dan kita memandang Yesus dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan bahwa dialah Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Amin. Makanya dikatakan di Mazmur tadi bahwa pada waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, maka Ia Tuhan yang kita sembah siang dan malam akan memelihara engkau. Memelihara hidup kita, apapun yang menjadi kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesesakan yang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah, pada waktu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia Allah yang akan memelihara hidup kita. Terus selanjutnya dikatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, artinya bahwa semua kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus, ya. Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang benar kecuali siapa? Yesus. Makanya Dia yang benar datang dari sorga untuk membenarkan yang tidak benar. Dan kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita dibenarkan di hadapan Allah dan diakui menjadi orang benar di hadapan Allah. Sekalipun belum sempurna, tetapi dengan iman kita, kepercayaan kita dari hari ke hari, kebenaran itu terus menyempurnakan kita. Amin. Haleluya. Sehingga sampai Yesus datang kedua kali, Dia dapati kita setia, Dia dapati kita orang-orang yang betul-betul mengasihi Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Maka dari itu, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini? Yang pertama adalah, mari kita mau percaya sepenuhnya kepada Yesus. Amin. Jangan takut, jangan khawatir dengan apapun juga. Percaya habis. Haleluya. Dia Allah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Alkitab katakan kalau kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan manusia terkutuk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kemudian yang ketiga adalah libatkan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita, dalam segala perencanaan kita, dalam segala urusan, dalam segala pekerjaan, di keluarga kita, di pendidikan kita, di pelayanan kita. Libatkan Tuhan di dalamnya. Karena dengan demikian segala sesuatu yang kita perbuat berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.